أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan karunia-Nya pula Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus membekali diri ini dengan sebaik-baik bekal, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu ya kita sudah membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bahaya riya, bahaya pamer amal ibadah, bahaya tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang secara zahir dia beramal soleh, jadi secara zahir dia orang baik, orang soleh, tapi ternyata justru akibatnya malah masuk api neraka. Yang mati syahid, yang kita tahu mati syahid adalah kematian termulia, kematian terbaik, tapi ternyata dia malah di akhirnya masuk neraka. Begitu pula seorang penuntut ilmu, seorang pengajar, dan juga pembaca Al-Quran malah masuk neraka. Padahal itu adalah amalan soleh yang sangat utama, tapi kemudian malah masuk api neraka. Begitu pula orang yang banyak sedekahnya, banyak infaknya, padahal sedekah itu bisa menghantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dia masuk api neraka. Dan itu semua karena apa yang mereka lakukan, amal soleh yang mereka lakukan, ibadah yang mereka kerjakan tidak ikhlas karena Allah. Mereka kerjakan hanya untuk dirinya sendiri, untuk pamer agar orang memujinya, agar orang menyanjungnya, agar orang menyebut-nyebut kebaikannya. Itulah yang dia inginkan, itulah niat dan motivasi di dalam mereka beribadah, di dalam berjihad, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan juga bersedekahnya. Sehingga itu semua tidak menyelamatkannya dari api neraka. Justru sebaliknya, amal soleh yang mereka lakukan, tapi karena tidak ikhlas karena Allah, kemudian mereka pun masuk ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam kesempatan yang baik ini, ya kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh mu'allif rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa'. Berikutnya kata mu'allif rahimahullah, wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqul kama anna khairan nasil anbiya fasyarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada was-siddiqun wal mukhlisun. Wa syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Kata mu'allif rahimahullah, saya pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, jadi Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau pernah mendengar gurunya, yaitu Ibn Taimiyah rahimahullah, bertutur kata, kama anna khairan nasi al-anbiya, sebagaimana halnya manusia terbaik itu adalah para nabi, pasarrun nasi man tashabbaha bihim, dan manusia terjelek adalah orang-orang yang menyerupai mereka. Jadi orang-orang yang menyerupai para nabi.
yuhimu annahu minhum wa laisa minhum, yang mengesankan bahwa dia termasuk para nabi padahal bukan. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wasiddiqun wal mukhlisun. Dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, para syuhada, para siddiqun, itu orang-orang yang jujur, wal mukhlisun, dan orang-orang yang ikhlas di dalam amalnya. Wa syarrun nasi man tashabbaha bihim, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang menyerupai mereka. Orang-orang yang menyerupai para ulama, para syuhada, para siddiqun, dan para mukhlisun tadi. Yuhimu annahu minhum wa laisa minhum, yang mengesankan bahwa dia termasuk mereka padahal bukan. Ini komentar dari mu'allif rahimahullah terkait dengan hadis yang sebelumnya tentunya. Jadi orang terbaik adalah para nabi. Dan terjelek sebaliknya jadi orang yang menyerupai para nabi padahal bukan. Mengesankan bahwa dia adalah nabi padahal bukan. Itu adalah terjelek. Nah, yang setelahnya, manusia terbaik setelah para nabi adalah para ulama. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang meninggal di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para siddiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kemudian para mukhlisun, orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Mereka beramal semata-mata karena Allah. Itulah orang terbaik setelah para nabi. Nah, yang terjelek adalah orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan. Orang-orang yang mengesankan, ya, orang-orang yang mengesankan seperti mereka, seperti para syuhada, seperti para ulama, seperti orang-orang yang ikhlas, seperti orang-orang yang jujur dan benar padahal bukan. Padahal bukan. Ini seperti halnya dalam hadis yang sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Jadi secara zahir mereka orang yang baik, mati syahid. Tapi karena tidak ikhlas, maka akibatnya pun sangat mengenaskan. Orang alim, seorang penuntut ilmu, dan juga pembaca Al-Quran, yang itu adalah baik, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan, karena niatnya yang salah, mengesankan seperti orang baik, padahal dia tidak baik. Begitu pula orang yang bersedekah, mengesankan seperti orang baik. Ya, bahkan seperti orang yang paling dermawan dan seterusnya, padahal hatinya tidak seperti itu. Maka kemudian akhirnya dia pun masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan itu orang terjelek, ya. Jadi mengesankan seperti orang baik secara zahir padahal bukan orang yang baik, ya. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kata mu'allif rahimahullah, wa fi sahihi Al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi madlamah fi malin aw irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khad wa laysa indahu dinarun wala dirham, fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa u'tiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi madlamatun fi malin aw irdin falyatihi. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik dalam hartanya atau kehormatannya, hendaklah dia mendatanginya. Falyastahillaha minhu, dan hendaklah dia minta dihalalkan dari kezaliman tersebut. Qabla an yu'khad wa laysa 'indahu dinarun wala dirham, sebelum adanya pembalasan yang pada saat itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'u'tiyaha, dan jika dia memiliki pahala-pahala kebaikan, maka pahala-pahala kebaikan tersebut akan diambil darinya dan diberikan kepada saudaranya yang terzalimi tadi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza faturihat alaihi
thumma turiha finnar. Dan jika tidak ada kebaikan atau kebaikan-kebaikannya sudah habis, pahala-pahalanya sudah habis, maka akan diambil dosa-dosa, kejelekan-kejelekan dari saudaranya yang terzalimi tadi, kemudian ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilempar ke dalam jurang api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ya kepada kita tentang bahayanya berbuat zalim ya kepada saudaranya. Jadi berbuat zalim dengan apapun, baik dengan ucapan maupun perbuatan ya. Dengan ucapan seperti mencaci maki, menghina, melecehkan, ya, menjatuhkan kehormatannya, menggibahnya, ya, menggunjingnya, dan lain sebagainya, ya. Berdusta kepadanya dan seterusnya. Atau juga dengan perbuatan, ya. Berbuat zalim dengan perbuatan, pernah memukulnya, menendangnya, mencubitnya, ya, menipunya, mengkhianatinya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan zalim. Nah, orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka hendaklah dia segera minta dihalalkan. Hendaklah segera diselesaikan di dunia ini. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, segala apa yang terjadi antar sesama itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, maka akan terbawa ke akhirat. Dan dalam hal ini, ya tidak ada yang gratis untuk urusan antar sesama. Jadi dalam hal ini, ya, urusan dengan sesama itu bisa lebih berat. Kalau seseorang berdosa kepada Allah, masih ada harapan Allah mengampuninya. Selain dosa syirik. Tapi kalau dosa dengan sesama, itu kalau tidak selesai di dunia, itu akan terbawa sampai ke hari kiamat. Kita pernah nyakiti orang, pernah mukul orang, pernah menipu orang, pernah mengambil hartanya, ya pernah menuduhnya yang tidak-tidak, dan seterusnya. Itu semua tidak ada yang gratis. Kalau tidak selesai di dunia, bakal terbawa ke akhirat. Nah, sedangkan di akhirat, ya kita harus membayarnya. Dan di sana tidak ada alat bayar, tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi harta kekayaan yang bisa dijadikan alat untuk membayar. Dan di sana tinggal amal kita. Yang kita bawa ke akhirat kan amal kita. Nah, nanti di sana kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika orang-orang terzalimi tadi datang kepada kita dan mereka akan menuntut kepada kita, akan menuntut haknya. Ketika di dunia mereka terzalimi, mereka akan menuntut haknya di hari kiamat. Dan ini sangat berbahaya, sangat mengerikan nanti di hari kiamat. Semuanya bakal datang kepada kita. Yang pernah kita gunjing, yang pernah kita cela, yang pernah kita hina, yang pernah kita tipu, yang pernah kita pukul, yang pernah kita tendang, yang pernah kita lukai hatinya. Semua bakal datang kepada kita. Semua bakal datang kepada kita dan bakal menuntut hak. Sementara saat itu kita tidak bisa apa-apa. Hanya tinggal amal soleh itu jika kita punya amal soleh. Nah, maka amal-amal kebaikan kita nanti yang kemudian dijadikan alat untuk membayar kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan tadi. Nah, kalau umpama pahala kebaikan yang kita miliki sudah habis, sementara urusannya belum selesai, masih banyak orang-orang yang terzalimi masih menuntut haknya kepada kita. Apa yang dilakukan? Dalam hadis tadi dijelaskan, maka yang dilakukan adalah dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada kita. Masya Allah. Kesalahan-kesalahan mereka yang akan ditimpakan kepada kita. Kemudian akhirnya apa? Tsumma turiha finnar. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain yang disebut dengan orang bangkrut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, dan beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, dan tidak punya harta kekayaan.
Faqal, maka Nabi kemudian menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Ya'ti wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa sapaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia datang pada hari kiamat dengan membawa dosa karena telah mencaci maki orang, menuduh orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian masing-masing dari orang-orang yang terdolimi tadi akan diberikan pahala kebaikan darinya. Jadi ini akan diberikan kebaikannya, yang lain juga akan diberikan pahala-pahala kebaikan darinya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, dan jika pahala-pahala kebaikannya sudah habis sementara urusannya belum selesai, masih banyak orang yang menuntut kepadanya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka apa yang dilakukan? Ukhidha min khatayahum, akan diambil kesalahan-kesalahan mereka, orang-orang yang terdolimi tadi, orang-orang yang pernah didoliminya di dunia ini. Kemudian kesalahan-kesalahan tadi ditimpakan kepada si yang dolim tadi. Kemudian dilempar ke dalam jurang api neraka. Dan inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi orang yang bangkrut. Ini bangkrut yang paling berbahaya. Kalau bangkrut di dunia, bangkrut karena gagal usaha, ya usaha tidak maju-maju, umpama. Kemudian bangkrut, uang habis, harta kekayaan habis, bangkrut. Itu masih bisa dicari. Bangkrut di dunia masih bisa bangkit lagi. Ini bangkrut di akhirat. Dan ini sebangkrut-bangkrutnya orang. Ini bangkrut yang sesungguhnya ketika dia bangkrut di akhirat. Amal solehnya yang dia yang sudah dia kerjakan di dunia ini banyak dia bawa. Bahkan kata Nabi SAW, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang banyak. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan amsal jibal tihamah, gitu, seperti gunung Tihamah. Jadi sebesar gunung dia membawa pahala ke hari kiamat, tapi kemudian dia malah masuk api neraka. Karena apa? Pahala-pahalanya dia bagi-bagikan kepada orang lain yang pernah dia zalimi di dunia ini, yang pernah dia sakiti di dunia ini, yang pernah dia khianati di dunia ini. Itu dibagikan semua. Masya Allah. Amal soleh, ya, amal ketaatan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi satu ketaatan, satu amal soleh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian kita berikan kepada orang lain di hari kiamat. Masya Allah. Yang menggunjing orang gitu kan. Itu kan biasanya seseorang menggunjing orang lain karena dia benci kan gitu. Tapi di hari kiamat, bayangkan, sungguh tragis jika orang yang suka menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Dia berikan pahala kebaikan kepada orang yang dia benci. Masya Allah. Yang suka mencela, yang suka memukul orang tanpa hak. Apapun yang pernah dilakukan kezaliman di dunia ini, ingat di akhirat tidak ada yang gratis. Semua harus dibayar. Semua harus dibayar. Nah, kalau amal solehnya kurang, maka kemudian justru amal-amal salah mereka, dosa-dosa mereka yang terzalim itu yang akan dipikulkan kepada orang tersebut. Kemudian akhirnya dia pun masuk neraka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya hal yang sangat penting ya untuk selalu kita renungi, selalu kita evaluasi. Jadi jangan terlalu bangga, jangan merasa bangga dengan amal soleh yang selama ini kita lakukan. Jangan-jangan justru di akhirat kita malah masuk api neraka gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diikhlaskan dalam amal-amal kita dan kita dijauhkan dari perbuatan zalim dengan berbagai macamnya. Karena itu hanya akan menyengsarakan kita. Ya di dunia lebih-lebih di hari kiamat kelak. Jadi ini menunjukkan akan larangan ya berbuat zalim kepada sesama.
baik dengan ucapan maupun perbuatan kita. Dan ini diharamkan ya, di dalam agama ini. Makanya ya kalau kita pernah berbuat zalim, namanya manusia mungkin pernah berbuat sesuatu yang melukai orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis, maka segera diselesaikan. Ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan, tapi segera selesaikan di dunia ini. Karena kalau tidak selesai di dunia, bakal dibawa ke akhirat dalam persidangan ilahi di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dari hadis ini ya, ini anjuran bagi kita ya, dan juga menjelaskan kepada kita ya tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan siapapun, ya, dengan kerabat kita, teman kita, kawan kita, teman kerja, atasan, bawahan, semuanya kita harus menjaga hubungan baik. Dengan tetangga kita, ya, dengan semua orang. Ya. Karena ternyata ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang baik itu bukan hanya orang yang baik dengan Allah tapi tidak baik dengan sesama. Atau juga sebaliknya, baik dengan sesama tapi tidak baik dengan Allah, itu bukan orang baik. Jadi orang baik itu orang yang baik secara vertikal ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya baik, dengan sesama pun baik, secara horizontal pun dia baik, sosialnya baik, Masya Allah. Tidak suka menyakiti orang, tidak mengganggu orang, tidak menzalimi orang lain. Itu orang baik. Karena terkadang kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada orang yang hubungan vertikalnya dengan Allah itu baik, Masya Allah. Sholatnya jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun selalu dia lakukan, dia rajin sholat. Puasa bukan hanya puasa fardu, bahkan puasa sunnah pun dia lakukan. Senin Kamis dia rajin. Bahkan puasa Daud dia selalu mengerjakannya. Begitu pula sedekahnya, amal-amal yang lainnya, dia selalu mengerjakannya. Tapi ternyata kalau dia tidak baik dengan sesama, ternyata di akhirat dia bukan orang baik. Di akhirat dia menjadi bangkrut. Padahal ibadahnya kurang apa? Kata Nabi, dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Semua pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan amalan-amalan soleh, amal-amal kebaikan. Tapi ternyata di akhirat tidak jadi masuk surga karena amal solehnya itu. Karena apa? Sebabnya karena kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Karena lisannya yang lancang, perbuatannya yang selalu menyakiti orang lain. Jadi tidak cukup seseorang itu hanya baik dengan Allah. Masya Allah, hubungannya dengan Allah baik gitu kan. Tapi dengan sesama tidak baik. Itu tidak baik. Dan itu bukan orang baik. Jadi orang baik itu orang yang baik dengan Allah, baik pula dengan sesama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada hal yang ya lucu gitu kan. Kenapa lucu? Ada orang kadang habis sholat gitu kan, selesai sholat, dia menggunjing orang lain. Pulang sholat dari masjid, bareng dengan temannya. Ngobrol, yang diobrolkan apa? Tetangganya. Ketika melihat tetangganya dari jauh, sedang cuci mobil, diomongin gitu kan. Oh, tetangga kita itu yang sedang cuci mobil, sombongnya bukan main. Padahal mobilnya itu juga kreditan. Sebentar lagi juga bakal dijual, bakal disita dan seterusnya. Habis sholat gitu kan. Habis menjaga hubungan baik dengan Allah. Tapi kemudian setelah itu dia malah menggunjing orang, membicarakan orang lain. Dan itu kaum muslimin dirahmati Allah, ini sangat berbahaya gitu kan. Jadi pahala sholatnya nanti di hari kiamat bisa diberikan kepada orang yang digunjing itu. Ya, pahala sholatnya dia berikan kepada orang yang dia benci itu. Kenapa dia membicarakannya? Kan karena dia benci, itu pasti. Karena dia benci dengannya. Tapi di hari kiamat, sungguh tragis gitu kan. Justru pahalanya, pahala kebaikannya dia berikan kepada orang-orang yang dia benci. Masya Allah. Dikasihan gitu kan yang seperti ini. Maka ya kita harus selalu mengevaluasi, selalu mawas diri dan introspeksi diri. Jangan sampai amal soleh yang kita lakukan capek, susah di dunia ini, ya, kemudian itu semua diberikan pahala kebaikannya kepada orang lain di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus berhati-hati ya dalam masalah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang
bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebangkrut-bangkrutnya seseorang. Bangkrut di dunia masih kita bisa bangkit lagi. Tapi bangkrut di akhirat kita mau kemana? Kita mau apa? Ya, tentunya ini yang harus kita waspada dan berhati-hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam wafis sahih kata Mu'allif rahimahullah, dan di dalam hadis yang sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Dan di dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin, maka dia akan dibenamkan pada hari kiamat sampai ke lapisan tanah, lapisan bumi yang ketujuh. Ini juga menjelaskan ya tentang bahaya sebuah kezaliman. Jadi salah satu bentuk kezaliman, dosa ya, yaitu dosa kepada sesama, zalim kepada sesama, mengambil haknya, mengambil tanah orang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis ini sebagai bentuk peringatan. Jadi mengambil sejengkal tanah, bahkan kurang dari itu pun itu dosa. Ya. Bahkan ini dosa besar. Ya. Jadi akan dibenamkan ke dalam bumi, ya, sejauh 7 lapis bumi. Kemudian di dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, man dzalama qaida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain ya secara zalim, satu jengkal saja gitu. Jadi mengambil tanah orang lain satu jengkal secara zalim, maka nanti akan dikalungkan ya kepadanya sebanyak 7 lapis bumi. Jadi 7 lapis bumi akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Masya Allah. Dan juga di dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi bentuk kezaliman lain ya, kepada sesama itu mengambil haknya, mengambil tanahnya, merubah batas tanah. Ini harus waspada. Ini dosa besar ya, karena Allah mengancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Dalam hadis yang pertama tadi akan dibenamkan ke dalam lapisan tanah yang ke-7 sampai 7 lapis. Kemudian yang kedua dia akan dikalungkan 7 lapis tanah atau 7 lapis bumi tersebut. Jadi sekalipun satu jengkal, kalau 7 lapis ke bawah kita akan dikalungi dengan seperti itu. Mau bagaimana? Di hari kiamat kelak ini siksaan. Jadi Allah perlakukan seperti itu di hadapan orang-orang dan sangat kelelahan. Tentunya ini sangat menyakitkan dan sangat memalukan, ya, sangat mengerikan yang seperti itu. Kemudian juga Allah melaknat, ya, menjauhkan dari rahmatnya. Kalau jauh dari rahmatnya berarti dekat kepada azab dan siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Merubah batas tanah. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, waspada ya. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Biasanya kan ada saja gitu kan. Orang-orang yang sukanya itu merubah batas. Ya, merubah batas tanah. Ya, agar tanahnya menjadi lebih luas. Sekalipun satu jengkal ternyata itu kan ke bawahnya sangat dalam sekali. Dan di hari kiamat dia bakal disiksa karena itu. Ya, terkadang ada orang yang ya suka seperti itu. Kemudian karena umpama pemilik tanahnya itu diam saja, dia semakin berani gitu kan. Semakin berani geser-geser batas tanahnya. Ini adalah dosa yang sangat berbahaya dan para ulama menjelaskan itu termasuk dosa besar. Ya. Itu termasuk dosa besar, min akbaril kabair. Termasuk dosa besar dan yang sangat besar. Karena apa? Diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Maka waspadalah, jangan sampai kita kemudian bangkrut, kemudian kita tersungkur ke dalam jurang api neraka, padahal kita orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berbuat zalim kepada sesama.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.